Halo Sobat Easy Stock, ada saham sawit mau go public lagi. Namanya Nusantara Sawit Sejahtera, kodenya NSSS, bidangnya CPO. Dia head office di Jakarta. Yang dijual sahamnya ekivalen 15%, jadi 85% masih dikuasai owner. Harganya 122 sampai 190 ya. Oke, ini harganya 122 sampai 90, 190 ini. Oke. 15%. Oke. Kalau mau lihat lebih detail ada di sini. Nah, ini NSS Group. Silakan pelajari bisnisnya. Tujuannya kita di sini hanya menghitung harga IPO yang 190 itu wajar, tinggi atau rendah. Kita akan buktikan dengan menghitung dengan valuasi analisa fundamental dengan discounted cash flow. Kita akan menggunakan formulasinya Benjamin Graham melalui buku Security Analysis dan The Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham. Sekarang sudah ada aplikasi nama Easy Stock. Silakan download di Google Play Store. Seperti ini Easy Stock, Anda open. Nah, Anda klik benda Indonesia. Oh nih, sorry ini lagi error. Tapi di sini ada 840 saham yang listed di bursa ya. Oke. Nah, kita akan dalam kesempatan ini akan menghitung nilai wajar sahamnya. Ada menu True Value IPO di sini kita. Oke. Sekarang kita mau bongkar prospektusnya. NSS, oke. Ini prospektus Anda bisa cari di Ajaib, iPod, atau Anda cari di IDX gitu ya. Oke, kita lihat pertama adalah berapa jumlah saham yang beredar. Oke. Sebelum dilempar sahamnya ke publik ada 20 miliar lembar saham. Dilempar 3,5 miliar, jadi total atau ekivalen 15%, 3,5 miliar itu total saham yang beredar tuh 23,8 miliar, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kita langsung ke bawah cari laporan keuangan yang audited. Yang audited, oke. Ketemu nih. Aset lancar. Kita akan menghitung 2 periode ya, yaitu full year yang 2021 31 Desember laporannya, dan yang semester 1 dan di sini berakhirnya 31 Juli, kita anggap aja itu 30 Juni ya. Oke. Di sini kita fokus hanya di aset lancar, tapi harus dikurangi, dicari netnya. Yang dikurangi itu pajak dibayar di muka, uang muka, biaya dibayar di muka. Itu harus dikeluarkan. Nah, oke. Setelah itu kita bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang. Terus kita masuk ke P&L. Di P&L kita fokus di laba setelah pajak. Ini ada 63. Ini dalam jutaan ya, 63 miliar dan 240 sekian miliar. Ini kan baru semester 1, jadi artinya harus disetahunkan dalam perhitungan nanti. Oke, terus kemudian kita lihat ada nggak dividen. Kemungkinan nggak ada, betul nggak ada dividen. Kita lihat di capex-nya ada nggak? Ada tuh capex-nya 15.711, yang sini 34.958. Oke, kita nggak cukup sampai di sini. Kita nggak dapat penyusutan dan net dari harga capex. Kita harus terus ke bawah.
Ya, di sini kita lihat persediaan, aset biologis, uang muka, dan produktif. Nah, aset. Kita lihat penambahannya. Di sini penambahannya kita harus kasih nettingnya. Aset dalam pembangunan kita keluarkan, aset hak guna kita keluarkan juga. Jadi totalnya di 5928. Kira-kira seperti itu ya. Kalau yang penyusutannya ini kita pakai 17 atau 19 lah. Kita lihat nanti Anda exercise saja, bisa dirubah-rubah kok. Kemudian yang tahun 2021 kita pakai ini juga sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Terus kita harus masuk ke dalam ini lagi detail dari PNL. Nah, ini penjualan, beban pokok. Nih ada nggak yang, nah di sini nih laba penjualan aktiva tetap tuh plus harus dikurangin. Pendapatan klaim pupuk kan nggak rutin itu. Laba selisih kurs juga harus dikurangin. Rugi atas penghapusan tanaman yang menghasilkan, oke? Ya ini ada juga nih. Kita belum masukin tadi ya. Oke. Kita sekarang mau running ini ya, mau running video kita lihat tahun lalunya. Oke. Anda isi semuanya. Dan ini kan udah full year ya. Growth-nya 2% anggap. Government bond-nya Anda bisa lihat di BI, di Google Play Store, di Bank Indonesia, di CNBC dan Bloomberg. Nah, ini terus CAPEX, OPEX, depreciation, ada biaya dan pendapatan non-recurring. Anda harus masukkan di situ. Oke. Kita langsung search saja. Current asetnya berapa nilai saham, nilai wajarnya, true value-nya 190 nggak? Ini bagus nih. Kan 339 sama 156, berarti dia di antara nilai terendah dan nilai terendah di 190, bagus. Sekarang kita lihat yang laporan yang terakhir. Artinya yang up to date ya. Sama, kita isi data-datanya. Growth-nya kita pakai 2%. Government bond-nya 6774. 190 itu harga IPO-nya. Oke, dan ini harus disetahunkan ya. Ingat harus setahunkan di sisi earning-nya. Oke, kita langsung masuk ke net current asset. Berapa nilainya? 120. Dan ada minus. Berarti ini ada penurunan. Ini mungkin bisa dikaitkan sama, kenapa dia menurun? Dikaitkan sama ini nih. Kita lihat harga palm oil berapa CPO. CPO ya, tahun 2021 ini CPO lagi tinggi, makanya terjadi penurunan. Jadi sebetulnya harga di sini itu 190 premium tuh, harga over value. Karena tapi ada kabar CPO naik ya, tapi ya apa yang kita hitung di dalam video ini murni adalah apa yang dilaporkan secara audited, ya kan? Dan sekarang ini kan sudah full year ya, tapi laporan keuangan kan nggak ada, jadi kita nggak bisa kecuali Anda mau berandai-andai pakai growth atau pakai tadi kan di dalam running video itu kan ada gimana cara menggunakan true value IPO ya di sini ya. Anda bisa isi kalau Anda emang punya informasi atau katakan Anda insider, full year-nya berapa? Full year artinya kan laporan full year tahun 2022 per 31 Desember kemarin kan udah keluar. Mungkin belum dirilis tapi sudah keluar, sudah di dalam proses pengesahan daripada manajemen dan BOD ya. Oke.
Tetapi apa yang terjadi nanti di market waktu dia listing, itu dengan kondisi 15% minoritas dan 85% dikuasai oleh emiten, sangat mungkin terjadi sesuatu. Paham ya? Bahwa kontrol mutlak ada di emiten. Apalagi kalau Anda nanti book building dapatnya jauh dari ekspektasi. Berarti saham itu akan dibilang oversubscribe. Siapa yang beli ya? Teman-temannya emiten. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.